Shalom saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini. Ini adalah suatu seri mengenal Tuhan lewat kelemahan manusia. Kita lihat Ayub, Musa, dan hari ini kita lihat Kaleb. Dan temanya adalah problem of fear, atau bahasa Indonesianya takut ataupun ketakutan. Kita langsung aja saudara-saudari. Nah saudara-saudari, apakah Anda saat ini dikuasai ketakutan ataupun mungkin suatu masa di kehidupan kita? Karena ketakutan adalah suatu hal yang natural ataupun alamiah yang dialami oleh manusia. Anda mungkin mengalami ketakutan karena merasa nggak berdaya, memiliki tidak ada kemampuan, tidak ada daya menghadapi ataupun juga melewati keadaan masalah, ataupun juga tantangan perubahan, ketidakpastian akan perubahan bagaimana nanti ke depan, lalu kemudian masa depan. Bahkan juga ada beberapa orang yang sudah menginjak cukup usia ataupun juga di atas 50 mungkin bertanya-tanya, bagaimana nanti hari tua saya? Ya. Dan saudara-saudari, Anda harus tahu bahwa ketakutan itu akan mendatangkan ketakutan yang lain. Ya, jadi kalau Anda nggak beresin, kita nggak beresin, maka akan datang lagi ketakutan-ketakutan yang lain, awan kelabu yang lain, saudari, dan itu akan mendatangkan kecemasan dan kepanikan dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya merampas sukacita dan pengharapan kita, dan akhirnya tentu kita jadi nggak semangat hidup, dan itu adalah cara iblis mencuri janji-janji Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Sebab itu kita harus hadapin ini. Dan Tuhan mau kasih unjuk kita diajak untuk mengenal Tuhan lewat kelemahan keadaan kita ini. Ya, kita akan ambil Kaleb, saudari. Kaleb nggak mengalami ketakutan, tetapi sikap Kaleb inilah kunci untuk menghadapi ketakutan. Anda mungkin saat ini nggak menghadapi ketakutan, tetapi ada orang-orang di sekitar Anda yang mengalami ketakutan, dan Tuhan mau kita jadi alat untuk menjangkau dan juga melayani mereka. Oke, dan yang pertama kita lihat dulu sikap yang mendatangkan kegentaran ketakutan yang diperlihatkan oleh 10 pengintai ini. Ini ayat terkenal, dan saya tidak akan baca seluruhnya, tetapi saya undang Anda yang mau serius, Anda baca, renungkan, dan biar kita baca dan renungkan, itu berbicara secara spesifik menyangkut masalah yang kita punya. Oke ya? Nah, kita mulai aja dari bilangan 13 ayat 27 dan sampai 28. Ya, jadi ketika itulah 10 pengintai sampaikan beritanya kepada Musa. Katakan mereka masuk ke negeri itu dan berlimpah susu madunya, dan inilah hasilnya. Mereka bawa bukti hasilnya hanya saudara. Ya, kata kuncinya adalah hanya. Saudara, ini bukan kata-kata doang, tapi kita ngelihat psikologis di belakang ini. Karena 10 pengintai ini sesungguhnya adalah psikologis yang ada di manusia. Bukan tentang berapa banyak orang di sekeliling kita yang punya pandangan-pandangan, tetapi adalah psikologis jiwa daripada manusia. Ya, di dalam kita itu kecenderungan kita memang banyak sekali. Kecenderungan manusia adalah kepada hal yang negatif, saudari. Ya, melihat pada yang negatif, khawatir pada yang negatif. Maka dari 12 yang dikirim, 10 lah yang bersifat negatif. Tetapi mari kita ngelihat motivasi ataupun psikologis dari semua ini. Ya, inilah psikologis yang bisa menyebabkan kita selalu merasakan ataupun ketakutan, kegentaran yang akhirnya menghambat pertumbuhan kita. Ya, karena kata hanya itu melukiskan ataupun memperlihatkan adalah menghindar. Mereka melihat yang indah, tetapi ketika kata hanya, itu psikologisnya adalah mereka adalah berusaha untuk menghindar, gitu ya. Jadi ketika Anda bicara sama orang, ketika dia bilang, iya itu sih bagus, itu oke, hanya, itu biasanya mereka mau menghindar daripada apa yang disarankan. Kemudian kita ngelihat lagi di ayat 31 sampai 33 dari bilangan 13 juga yang sama. Nah, saya akan baca ayat-ayat yang kuningan aja, Anda silakan renungkan. Tapi orang di sana bersama dengan dia berkata, orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, ini 10 pengintai itu, kita tidak dapat maju. Apa psikologis perkataan ini? Saya katakan bahwa psikologis perkataan di belakang ini adalah merasa tidak siap, saudari. Seringkali kita ada takut karena kita nggak merasa siap. Anak-anak, waduh, kita nggak bakal bisa nih. Kenapa? Di ulangan, belum siap, gitu ya. Lalu dikatakan lagi, mereka lebih kuat, gitu. Waduh, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka besar-besar. Apa psikologis dari mereka lebih kuat? Itu adalah selalu fokus pada masalah, pada tantangan. Sehingga akhirnya mereka merasa gentar.
Lalu hasilnya adalah mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Yang diintai itu ya orangnya tinggi, bahkan dikatakan langsung raksasa, lebih besar lagi saudara. Ya, lalu dikatakan lagi makan orang misalkan itu, tambahin lagi. Jadi kita memperbesar ketakutan sehingga akhirnya menjadi teror. Ya, jadi Anda harus ingat, ketakutan ketika kita fokus, kita mulai melihat itu, maka akan mendatangkan teror-teror lain, ketakutan-ketakutan lain, membesar ketakutan, keadaan-keadaan, saudari. Ya, kemudian akhirnya mereka bilang, kami ini seperti belalang. Dengan kata lain, Anda sudah tahu, akhirnya ketika kita fokus kepada hal yang menakutkan terus, kita akan melihat diri kita kecil, minder, inferior, saudari. Amin. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di pasal 14, saudari, ayat 2-3, ya. Lalu bersungut-sungutlah mereka kepada Musa dan Harun. Lalu dikatakan apa? Sekiranya. Ini sering sekali ya kita sering lakukan. Banyak orang sering melakukan ini. Psikologis dari kata sekiranya adalah berandai-andai. Aduh, sekiranya kita enggak lewatin tempat ini. Aduh, sekiranya kita enggak masuk ke sekolah ini. Aduh, sekiranya kita enggak usaha ini. Berandai-andai sesuatu yang sudah terjadi dan kita nggak bisa lewatin, saudari. Ya, nah jadi inilah yang membuat orang mudah jadi gentar dan takut, kebiasaan berandai-andai bukan menghadapi kenyataan. Ya, kemudian lalu timbullah, mengapa Tuhan? Mengapakah Tuhan? Ini adalah suatu psikologis kebiasaan melemparkan kesalahan, entah kepada keadaan, kepada orang lain, kepada Tuhan pada akhirnya. Lalu pada akhirnya ketika mulai merasa gini semua bukan karena kita ataupun juga bagian kita kecil, tetapi inilah karena nasib, karena juga keadaan, karena orang, juga karena Tuhan. Akhirnya, aduh, Tuhan mau ya supaya kami tewas di padang dengan pedang bersama istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Akhirnya kita akan memiliki mengasihi diri dan hidup tanpa harapan. Inilah psikologisnya, membuat kita mudah gentar, mudah takut, karena fokus kita, atau kebiasaan kita, psikologis kita adalah mudah mengasihi diri, tanpa harapan, sehingga kita gentar, ngadapin keadaan, ngadapin tantangan, saudari. Dan akhirnya kita akan bilang, bukankah lebih baik kami di Mesir? Apa yang mau dinyatakan di sini? Mereka merasa adalah lebih mudah menghadapi kesukaran yang sudah mereka biasa hadapi di Mesir daripada kesempatan, daripada kehidupan yang baru. Ini adalah mentalitas korban, kalah. Mereka nggak mau cari kemenangan, kesempatan kemenangan. Mereka melihat, aduh, bukankah lebih baik? Aduh, saudara, ini mentalitas korban. Lalu pada akhirnya saudara melihat dalam Bilangan 14 ayat 10a, lalu segenap umat mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Sebelumnya 10 orang pengintai itu, tetapi 10 orang pengintai itu mempengaruhi yang lain, saudari. Ingat saudara-saudari, kenegatifan, kekhawatiran, ketakutan menular. Jangan bergaul dengan orang-orang negatif yang punya pola pikir negatif, menular. Dari 10 orang itu akhirnya segenap umat itu pun. Tetapi kita ngelihat kepada 10 orang ini dulu, 10 pengintai, psikologi 10 orang, 10 ini, saudari. Ya, apa maknanya segenap umat itu mengancam? Karena banyak orang, kalau segenap umat dibandingin 2, berarti mayoritas. Secara kita akan mulai hidup dengan ketakutan, kegentaran ketika kita hanya selalu mencari mayoritas. Orang semua lakukan nggak ya? Kalau orang semua nggak terlalu banyak yang lakukan, saya nggak mau lakukan. Dan ketika kita harus lakukan, kita jadi gentar. Karena kita pikir, nggak semua orang hadapin ini ya. Kita ngadepin masalah, kita ngelihat, orang lain nggak ada yang ngalamin kayak begini ya. Akhirnya kita digentar karena orang lain nggak ngalamin, kita doang yang ngalamin mungkin. Atau sedikit orang yang ngalamin, kita jadi gentar karena kita bukan mayoritas, kita minoritas. Saudara, inilah psikologis daripada kegentaran, ketakutan yang menguasai kita. Dan akhirnya timbullah kegacauan hidup ini. Kita nggak bergerak maju. Kita nggak memiliki ketidakpastian, hilang asa, hilang harapan, hilang percaya diri. Bahkan pada akhirnya luntur tuh percaya kepada Tuhan. Mulai mundur, luntur, dikit-dikit, tapi jadi nggak percaya. Dan depresi, saudara.
kita juga nggak sepenuhnya, mungkin hanya sebagian kita mengalami kemenangan, tapi nggak sepenuhnya. Tuhan mau Anda dan saya mengalami sepenuhnya kemenangan dan sepenuhnya janji Tuhan. Akhirnya dengan ketakutan, kegentaran ini, kita nggak sepenuhnya mengalami apa yang Tuhan sediakan. Kuncinya ada pada Kaleb, saudara-saudara. Yuk kita ngelihat Kaleb, apa yang Kaleb lakukan di sini. Kemudian di Bilangan 14 ayat 7-9, Anda ngelihat Kaleb ngomong, negeri yang kami lalui dan intai itu luar biasa baik. Tuhan, jika Tuhan berkenan, Dia akan membawa kita masuk. Ia akan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, Kaleb mempresentasikan suatu hal janji Tuhan yang positif dulu, lalu baru dia katakan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Kenapa jangan takut? Ataupun kenapa ditekankan jangan takut? Karena bangsa negeri itu besar-besar, raksasa. Jadi Kaleb tidak menyembunyikan faktanya, tetapi dia membungkus fakta itu dengan penekanan berita baik, saudara-saudari. Dia katakan, yang melindungi mereka sudah meninggalkan. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena mereka penduduknya banyak sekali, besar-besar. Tetapi dia hanya sebut 2 kali aja hal yang buruk yang menekankan itu, yang menekan diri mereka, bangsa ini. Tapi dia beritakan yang positif banyak. Jadi kita bukannya menutupi masalah. Untuk menghadapi ketakutan kita bukan lari dari masalah. Kita menghadapi masalah dengan menekankan berita baik. Kita bukan menutupi masalah, tapi kita membungkus masalah dengan berita baik, saudara. Lalu dalam perkataan Kaleb juga dalam Bilangan 13 ayat 30 terjemahan Indonesia sehari-hari. Tetapi Kaleb menenangkan hati orang yang mengeluh kepada Musa. Kata Kaleb, negeri itu harus kita serang dan kita rebut sekarang juga. Saudara, ketika ketakutan datang, Anda dan saya harus segera hadapin. Karena kalau tidak, itu akan berkembang lebih dalam, lebih banyak, dan kita akan susah untuk hadapi di kemudian. Hadapi segera ketika ketakutan itu datang. Lalu Kaleb juga katakan, kita cukup kuat. Saudara-saudari, bagaimana kita cukup kuat kalau hanya melihat pada keadaan yang ada. Mereka gede-gede, banyak berkubu. Tetapi saya tahu, dan kita sudah melihat, nanti kita akan lihat bahwa bagaimana prinsip Kaleb. Dia mengandalkan Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, kenapa kita cukup kuat? Efesus 3 ayat 20 katakan, dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita berdoakan dan pikirkan. Kita akan cukup kuat kalau kita berjalan bersama Dia, karena Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita berdoakan dan pikirkan. Dia melampaui daripada apa yang kita pikirkan. Kemudian juga dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kukanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kita cukup kuat karena Dia memberi kekuatan. Lalu dalam Ibrani 7 ayat 25, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Jadi kenapa kita cukup kuat? Karena Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna, saudari. Artinya apa? Bagaimana kita menghadapi ketakutan? Miliki sikap mampu hadapi segala sesuatu bersama Tuhan. Ya, saudara. Kemudian di Bilangan 14 ayat 8, Kaleb berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Aku akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lihat, bandingkan perkataan Kaleb dengan perkataan 10 pengintai. Mereka berkata begini, saudara-saudari, bersunggut-sunggut mereka. Sekiranya kami mati di tanah Mesir, di padang gurun, kiranya kami tewas oleh pedang, istri kami juga menjadi tawanan. Kalau kami pulang ke Mesir, lebih baik kami pulang ke Mesir. Anda ngelihat nggak perkataan dari 10 pengintai itu negatif? Mati, tewas, tawanan, lalu mikirinnya masa lalu di Mesir. Karena buat mereka, masa sulit, kesulitan, tekanan, tetapi yang sudah mereka biasa hadapin, itu lebih nyaman, buat mereka itulah comfort zone daripada kesempatan untuk masuk suatu negeri yang bisa mengubah hidup mereka jauh lebih baik. Mereka lebih fokus kepada hal yang biasa mereka sudah lakukan, saudara. Saudara, mereka gak mau fokus pada apa yang ada di depan, lalu hanya ngelihat, membandingkan dengan kemalangan masa lalu. Mereka gak tahu bahwa apa yang di depan, kesempatan untuk mendapatkan yang lebih indah. Jangan fokus pada masa lalu, kemalangan masa lalu. Fokuslah apa yang tersedia di depan kita, saudara. Amin.
Mereka, dua pengintai ini berfokus pada negeri yang baru. Dan mereka percaya pada Tuhan. Tetapi 10 pengintai selalu fokus pada yang negatif dan berfokus pada Mesir, masa lalu mereka. Saudara, kemudian di dalam Yosua 14 ayat 8, bukan imamat. Ya, ini perkataan daripada Kaleb juga. Kaleb berkata, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, mengintai saudara ya, membuat tawar hati bangsa itu. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati artinya berserah total, saudara-saudari. Anda melihat? Kunci untuk memiliki kekuatan ketika menghadapi ketakutan adalah berserah total kepada Tuhan. Apa itu berserah total kepada Tuhan? Saudara, berserah total sama Tuhan bukan berarti kesera-sera. What will be. Artinya begini, ya udahlah yang terjadi, terjadilah. Kita menyerah tanpa usaha, bukan itu maksudnya. Ya, berserah total kepada Tuhan, maksudnya kita lihat lagi dari firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 5 katakan begini, supaya kita dilepaskan dari kegentaran atau ketakutan. Mazmur 34 ayat 5, aku mencari Tuhan. Lalu dalam Yesaya 26 ayat 3, saudara-saudari terjemahan IMB, engkau menjagai Dia dalam damai sejahtera sempurna, ya, ataupun peace, perfect peace, karena kepadamu lah Dia percaya. Karena kita percaya, maka kita memperoleh damai sejahtera yang sempurna, yang menjaga kita dari ketakutan, kegentaran kita. Jadi berserah total, saudara-saudari, ya, itu adalah kita percaya, mencari Tuhan, percaya untuk mendapatkan damai sejahtera, bukan untuk nyerah. Ya udahlah, terjadilah. Bukan itu, saudara, ya. Tetapi dapat damai sejahtera sehingga kita dapat keyakinan bahwa semua dalam kendali Tuhan, semua dalam tujuan Tuhan yang baik bagi kita. Itu dia. Kita tetap positif, kita tetap percaya ada Tuhan bersama kita. Jadi bukan berserah total nyerah, bukan. Sama sekali beda, ya. Jadi cara kita menghadapi ketakutan adalah berserah total kepada Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera. Jadi Anda ngelihat di sini, berserah total adalah mencari Tuhan supaya kita mengenal Dia. Nah, ini yang kadang orang gak sadar. Ketika punya masalah, ketika ada tekanan, banyak orang percaya sekedar berseru sama Tuhan. Saudara, kita benar berseru, tetapi kitab Daniel katakan, dan juga kitab lain, bagian lain di dalam Alkitab katakan, kalau Daniel lebih jelas, umat yang mengenal Tuhannya akan menjadi kuat dan bertindak. Kita nggak akan ketakutan, kita nggak akan lemah, tetapi menjadi kuat dan bertindak. Ya, bagaimana? Umat yang bagaimana? Yang mengenal. Ketika kita menghadapi masalah, tekanan, ketakutan, kekhawatiran, saudara, cari Tuhan. Bukan untuk cari Tuhan untuk mengelus ruang, tetapi untuk mengenal Dia. Ini yang sering gak dijalankan oleh orang percaya. Cari Tuhan hanya sekedar doa. Saudara, cari Tuhan untuk mengenal. Kenapa? Karena dengan mengenal kita akan percaya. Ketika kita percaya, maka apa yang terjadi? Ketika kita percaya, udah. Maka Yesus katakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Supaya kita gak gelisah, gak takut, kita butuh damai sejahtera. Ketika kita percaya sama Tuhan karena mengenal Dia, maka yang datang adalah damai sejahtera, saudari. Firman Tuhan katakan, Allah damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ketika kita bisa menemukan, melihat damai sejahtera Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan, maka iblis dikalahkan. Karena iblis punya kuasa, dia nggak bisa memiliki kuasa menjamah kita, tapi dia bisa panah-panah kita. Ketika kita memiliki damai sejahtera, maka iblis dikalahkan, saudara. Amin. Jadi Anda ngelihat di sini, di penekanan di sini adalah damai sejahteraku aku berikan padamu. Artinya damai sejahtera yang menjadi milik Tuhan ataupun bagian daripada Tuhan. Supaya kita nggak gelisah dan takut, saudara-saudari. Amin. Damai sejahteraku ini, saudara. Apa itu damai sejahteraku? Bagaimana saya bisa dapat damai sejahtera? Tuhan Yesus. Melihat cara Yesus, pola pikir Yesus, saudara. Bagaimana pola pikir Yesus?
Yesus, Anda ngelihat ke dalam perjalanan hidup Yesus di dunia, Yesus selalu melihat Bapa megang kendali atas segala sesuatu. Meskipun harus menghadapi hal-hal yang kita nggak inginkan. Diikutin sama orang, 5.000 orang, dan dia harus kasih makan. Lalu dihianatin sama muridnya sendiri. Saudara-saudari, tapi Yesus percaya Bapa pegang kendali. Kalau itu diizinkan, pasti, saudara-saudari, Tuhan punya tujuan. Sehingga pola pikir yang lain yang Yesus praktekkan, yang menunjukkan damai sejahtera ataupun mengaktifkan damai sejahtera dia adalah dia percaya, dia melihat ada tujuan di setiap situasi, bahkan dengan setiap orang yang terhubung dengan dia. Sekalipun orang itu mengkhianati, melukai, berlaku jahat. Saudara, Yesus selalu melihat itu ada tujuan. Ada tujuan. Sehingga dia gak melihat bahwa Allah lepas kontrol. Kehidupan dia ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Itulah yang menyebabkan damai sejahtera. Ketika ada badai, dia tenang bukan karena hal yang lain, tetapi dia percaya bahwa Allah megang kendali atas segala sesuatu termasuk badai. Ketika ada kebutuhan, makan buat 5.000 orang, dia tenang karena Allah pegang kendali. Dan kalau dihadapi dengan keadaan ini, Allah punya tujuan. Amin, saudari. Nah, oleh sebab itulah, milikilah prinsip hidup yang mengaktifkan damai sejahtera, karena Yesus memiliki prinsip hidup yang memiliki damai sejahtera. Apa aja prinsip hidup yang memiliki damai sejahtera? Coba Anda renungkan, Anda dengarkan. Mungkin Anda dengarkan sekilas, tapi Anda renungkan ini, dan biar Roh Kudus berbicara kepada Anda. Apa yang harus kita perbaiki? Oke? Pertama, Yesus ketika ke bumi, dia digerakkan oleh tujuan, bukan dikendalikan oleh perasaan dan tujuan. Keadaan, ya. Anda ngelihat, jika manapun dia pergi selalu ada tujuan. Dia ke daerah Samaria, ketemu wanita di pinggir sumur. Itu tujuan dia, walaupun di tengah terik. Dia suruh murid-muridnya pergi dulu naik perahu, dia menyusul di belakang. Bukan dia nggak bisa kendalikan badai, dia punya tujuan. Ketika dia datang ke Tirus dan Sidon, daerah orang-orang yang bukan Yahudi, dia punya tujuan untuk menemui wanita yang anaknya dirasuk setan. Selalu ada tujuan kemanapun dia pergi, saudara. Dan bukan dikendalikan perasaan, aduh aku males, aduh itu orang bukan orang Yahudi, jahat mereka, ataupun apapun. Nggak dikendalikan oleh perasaan, nggak dikendalikan oleh keadaan, tapi digerakkan oleh tujuan. Biasakanlah hidup digerakkan tujuan, sehingga ketika keadaan menjadi genting sekalipun, kita tahu keadaan genting pun memiliki tujuan. Dan oleh sebab itu, karena saya digerakkan oleh tujuan, saya akan hadapin. Amin. Kemudian juga Yesus memiliki prinsip hidup yang menggerakkan damai sejahtera. Yang kedua adalah dia melihat yang berarti daripada yang artifisial. Dia lebih fokus pada yang berarti daripada artifisial. Saudara, seringkali ketakutan kita, tekanan hidup kita datang karena kita memperhatikan yang artifisial, yang semu. Misalkan apa pandangan orang, apa pendapat orang kalau saya ini nggak pakai HP yang terbaru. Sedangkan beban ekonomi kita udah berat. Akhirnya kita memperhatikan apa pandangan orang, kita stres sendiri, akhirnya kita khawatir, kita takut. Saudara, kita malu. Padahal yang berarti adalah nilai hidup saya dari dalam, bukan yang di luar. Saudara, seringkali kita lebih takut pada hal yang artifisial. Apa kata orang, apa yang saya pakai, apa yang dilihat orang. Saudara, itu bukan yang berarti, tetapi yang berarti adalah apa kata Tuhan, apa kata Allah, apa yang dilihat Allah. Itu yang berarti. Allah melihat kedalaman hati kita, tujuannya, motivasinya. Kalau orang lain kita harus puaskan, akhirnya kita akan takut pada manusia. Amin ya. Kemudian juga, saudara, seringkali orang percaya cari Tuhan untuk mendapatkan kenyamanan ataupun kelegaan. Kadang enggak, Tuhan enggak bikin gitu. Kenapa? Karena Tuhan mau bikin kita tumbuh dan bertransformasi. Oleh sebab itu, ketika kita mengerti ini akan mengaktifkan damai sejahtera kita. Bahwa pertumbuhan dan transformasi, kita harus pilih pertumbuhan dan transformasi daripada kenyamanan hidup, sekedar kenyamanan hidup. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang gak bikin kita nyaman dan menakutkan kita. Tujuannya adalah kita bertumbuh.
kita bertransformasi pola pikir kita, saudari. Itu yang Tuhan mau. Tapi sering orang percaya, dikit-dikit, aduh Tuhan tolong, udah gak sanggup. Coba kadang saudara, Tuhan mau kita tumbuh, kadang karena lewat masalah kita bertumbuh. Jadi lebih bijak, lebih sabar, lebih lagi menghargai, saudara. Dan hari kita juga bertransformasi. Jadi orang-orang yang pembawa damai. Karena kita pernah ngalamin hal-hal yang gak nyaman, gak enak dari keributan sana-sana. Amin ya saudara? Jadi saudara-saudari, renungkan ini. Dari semua ini kita ngelihat dari bagaimana ketakutan, kelemahan manusia di dalam ketakutan, Tuhan mau kasih unjuk kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang mau dikenal sebagai Allah yang memberi damai di tengah ketakutan umatnya, di dalam situasi yang tidak terkendali sekalipun. Inilah Tuhan kita, saudara. Kelemahan kita bukan untuk membuat kita tertekan, stres, tetapi membuat kita semakin kenal Dia. Dia adalah Raja Damai. Sehingga apapun keadaan saya, kegelapan apapun juga, tekanan apapun juga, kebutuhan apapun juga tidak perlu membuat kita dikendalikan oleh kegentaran dan ketakutan, tetapi aktifkan damai sejahtera kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.